Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 Maret 2022 dalam pekan ketiga Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadetta Utomo, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 7, ayat 23 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita.
kita ini umat gembalanya dan kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku,
ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah keraskan hatimu. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. 1 minggu lalu seorang teman mengirimkan kabar bahwa papanya baru saja meninggal. Saya sempat terkejut karena setahu saya, papa teman saya ini tidak menderita suatu penyakit kritis apapun. Setelah beberapa hari saya mendapatkan kabar bahwa papa teman saya ini sempat terinfeksi COVID-19, dirawat 11 hari di rumah sakit, lalu sudah dinyatakan sembuh. Namun sepertinya obat-obatan yang diberikan memberikan efek samping yang membahayakan bagi tubuhnya dan pada akhirnya berujung pada kematian. Sejak kasus COVID-19 merebak, saya sudah berulang kali mengingatkan kepada teman saya ini agar seluruh keluarganya segera mendapatkan vaksinasi. Namun dengan alasan bahwa referensi yang mereka dapatkan dari sosmed mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya, mereka terus menolak. Karena mengetahui bahaya dari virus COVID-19 ini dan juga tentunya karena anjuran dari pemerintah dan WHO, saya terus-menerus mengingatkan teman saya untuk segera mendapatkan vaksinasi. Saya melakukannya selama berbulan-bulan dengan terus mengirimkan artikel-artikel mengenai bahaya COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian. Sampai pada akhirnya, teman saya dan keluarganya pun memutuskan untuk mendapatkan vaksinasi. Saya bersyukur kepada Allah karena telah menggerakkan hati mereka. Namun pada pagi hari ini, terbersit di pikiran saya, mengapa gejala yang dialami papa dari teman saya ini begitu berat, sampai mendapatkan perawatan yang cukup lama di rumah sakit. Padahal sepengetahuan saya, dengan mendapatkan vaksinasi lengkap dan apalagi sudah di booster, maka vaksin dapat membantu mengurangi keparahan, gejala, dan kematian dari penderita COVID. Karena penasaran, saya tanyakan juga kepada teman saya. Dan dengan jujur dia mengatakan bahwa mereka sekeluarga baru mendapatkan vaksinasi pertama dan tidak dilanjutkan lagi dengan vaksinasi yang kedua. Alasannya adalah karena sibuk dan kemudian terlupakan. Dari pengalaman teman saya ini, saya merenungkan mengenai sikap manusia yang sering mengeraskan hatinya terhadap suara Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya saja yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada keluarga ini. Mungkin melalui banyak cara Tuhan telah berusaha untuk memberikan peringatan dan pertolongannya. Namun dengan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, mereka telah menolak pertolongan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sebagai akibatnya, mereka mengalami penyesalan dan kedukaan yang mendalam atas kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Pada bacaan hari ini, Allah berbicara melalui Nabi Yeremia. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yeremia 7 ayat 23. Allah adalah Bapa yang maha baik. Ia adalah Allah yang menghendaki kebahagiaan umatnya. Ia memberikan kepada kita perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya semata-mata hanyalah untuk kebaikan kita dan kebahagiaan kita.
Ia adalah Bapa yang paling mengerti jalan mana yang terbaik bagi kita. Rancangan-rancangannya jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat kita pikirkan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Allah hanya meminta kita untuk mendengarkan suaranya agar kita percaya dan taat kepadanya. Apabila kita taat dan setia mengikuti rancangan dan jalan yang sudah ditunjukkan bagi kita, yaitu mengikuti segala perintah-perintahnya, maka di dalam hidup kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati, yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Di zaman Nabi Yeremia, bangsa Israel menolak Yeremia sebagai utusan Allah yang menyampaikan firman dan perintah Allah kepada mereka. Bangsa Israel telah menegarkan tengkuknya dan menolak para nabi utusan Allah, bahkan menganiaya mereka. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan suara Allah dan memilih untuk memberontak dengan melakukan penyembahan berhala. Karena kekerasan hati mereka, Allah menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Babel. Pada akhirnya, bangsa Israel mengalami kekalahan dan pembuangan besar-besaran ke negeri Babel. Mereka kehilangan identitas sebagai suatu bangsa karena dipaksa untuk meninggalkan tanah tempat tinggal mereka. Dan mereka juga kehilangan identitas keagamaan mereka karena bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Mereka tidak mengalami kebahagiaan yang Allah telah janjikan karena mereka tidak mau mendengarkan suara Allah dan telah menjadi umat yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang yang sudah mengeraskan hati mereka dengan pikiran mereka yang sesat, padahal sudah menyaksikan mujizat kesembuhan terjadi di depan mata mereka. Mereka mengatakan bahwa mujizat tersebut bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari Beelzebul, sang penghulu setan. Sebenarnya, mengapa mereka memfitnah Yesus? Alasannya adalah karena mereka bersikeras tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Walau sebesar apapun mujizat yang Yesus kerjakan di depan mata mereka, mereka tidak akan memberikan pengakuan karena mereka telah mengeraskan hati mereka. Terhadap orang-orang yang tidak percaya itu, Yesus mengatakan bahwa mereka sesungguhnya telah berdiri melawan Allah dan menjadi musuh Allah yang mencerai-beraikan rancangan yang ingin Allah kerjakan. Dari Lukas 11 ayat 23. Namun bagi mereka yang percaya, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada orang-orang itu. Kerajaan Allah yang membawa sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan sejati sudah datang bagi setiap orang yang menerimanya. Di masa Prapaskah ini, marilah kita memohon kepada Allah untuk melembutkan kekerasan hati kita, agar kita semakin mampu untuk mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Agar kita juga dibawa untuk semakin dekat kepadanya, sehingga kebahagiaan sejati dapat selalu kita alami. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah memilih kami
dan menjadikan kami umat kesayangan-Mu. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat semakin peka terhadap suara Roh Kudus dan semakin rindu untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Bantulah kami untuk selangkah lebih mendekat denganmu dan untuk mengalami kebahagiaan sejati seperti yang Kau janjikan. Di saat suara-suara lain menggoda kami untuk menyimpang dari jalan-Mu, berilah kami kehendak yang kuat untuk dapat dengan tegas menolaknya dan tetap memilih untuk taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami mengucapkan syukur dan doa ini. Amin.